untuk diskusi malam ini. Saya buka terlebih dahulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman. Kita sudah berjalan perkuliahan minggu pertama ya. Artinya sudah tinggal 6 minggu ya, kurang lebih 6 minggu lagi untuk mempersiapkan ke UTS-nya gitu. Kelayakan ke UTS. Ya, ini saya perlu ingatkan lagi untuk teman-teman ya, bahwa kelayakan itu persyaratan wajib untuk maju ujian. Jadi kalau nggak layak nggak bisa ujian. Salah satunya juga dari jumlah bimbingan, yaitu minimal 5 kali ya. Jadi silahkan diatur ya, silahkan jumlah minimal itu terpenuhi. Kemudian konten-konten kelayakan TA tahap 1 juga terpenuhi. Ini saya tampilkan lagi, barangkali ada yang belum mendapatkan informasi gitu ya. Ini di layar kalian sudah keluar ya untuk kelayakan TA tahap 1 ini. Yang diperhatikan ada 12 konten ya. Ini dibuat gambarnya ya, dibuat produknya. Dibuat checklist kalian masing-masing gitu. Pastikan ini ada di judulnya gitu. Jadi jangan sampai tidak tertulis. Karena barangkali kamu sudah membuat tapi kemudian penguji melihat tidak ada, jadi nilainya dinolkan. Nah, itu kan sayang sekali ya. Jadi pastikan di kopnya tertulis gitu, judul tentang konten ini. Ya, nah hari ini, malam ini saya ingin ini yang untuk tahap 1 ya. Yang untuk tahap 2, yang sudah masuk ke tahap 2 itu kontennya lebih banyak. Ada 21 konten. Nah, ini silahkan dibuat checklist juga. Nah, hari ini, malam ini saya ingin melihat progres kalian ya, teman-teman, untuk yang tahap 1 dan tahap 2 gitu. Jadi, sudah bikin apa aja, ceritakan, terus tunjukkan gambarnya, terus misalkan kalau ada persoalan, permasalahan yang dihadapi juga tolong disampaikan gitu, supaya bisa kita diskusi bareng-bareng ya di sini ya. Gitu teman-teman, mungkin untuk mengawali ya. Jadi silahkan, mau siapa dulu ini yang ada di Zoom, ada 4 orang ya, silahkan mau siapa dulu, atau monggo gimana nih urutannya? Dulu nggak apa-apa. Boleh, oke, silahkan Mas Berli ya. Dulu nggak apa-apa Pak. Oke, Mas Berli ya. Tampilin SketchUp-nya aja Pak. Boleh nggak masalah. Progres, ceritakan aja progresnya, kemudian apa yang sedang dikerjakan, soalnya apa dan lain sebagainya. Ya, oke, silahkan Mas. Boleh. Untuk apa progres sekarang sih kemungkinan ini bentuk akhir dari 3D-nya Pak. Jadi kemungkinan kayak gini, tinggal tambah material lagi. Nah jadi yang baru di sini tuh ada ini Pak, ada billboard LCD digital, sama tambahan ada fasadnya, saya tambahin kayu. Ada beberapa juga tambahan posisi-posisi solar panel yang udah disesuaikan sama arah matahari. Oke. Gitu Pak. Kalau ada masukan bisa di. Oke, aku mau tanya gitu. Di billboardnya itu nanti informasi apa aja Mas yang mau disampaikan? Tentang ini Pak, tentang apa ini promosi apa di coworkingnya, atau enggak nanti ada event-event tertentu yang bisa dipakai di coworking itu nanti dimasukin ke billboard ini. Oh gitu. Kan ada event-event yang ada disediain di coworkingnya tuh, karena ini kan digital ya, mungkin nanti akan ada lomba-lomba gitu yang diadain sama coworking ini. Oke, tapi kok kayaknya seperti tambahan aja gitu ya, kayak bukan elemen desain ya menurutku ya Mas ya. Kayak
kayak tambahan aja, gimana ya maksudnya ya? Akan lebih, misalkan akan lebih masuk ke dalam desain gitu, maksudnya elemen desain yang misalnya itu kalau itu jadikan fasad juga gitu, gimana? Fasad yang dari lampu gitu gimana Mas? Kalau ini sepertinya aku lihat itu kayak tempelan aja gitu. Ada nggak ya? Coba tak carikan Berarti contoh. maksudnya di apa ya? Di ikutin bentuk fasadnya apa gimana? Oh, bener, jadikan bentuk fasad gitu. LED fasad system coba. Kayak gini loh Mas. Coba aku boleh share screen nggak? Aku coba share screen ya. Ini contoh aja. Jadi masuk ke dalam desain fasadmu. Jadi tidak apa namanya. Nah, ini kan gabung jadi satu ya ke fasadnya ya. Tidak tempelan-tempelan gitu, tapi memang ini namanya ini ada materialnya nih namanya LED action facade atau apa gitu nih. Nah, gitu. Coba deh. Ini menurutku akan lebih masuk ke desain gitu, bukan jadi kayak tambahan tampilan ya toh ya enggak Mas. Nah, dijadikan bentuknya ke fasadnya. Jadi nah, nanti kemudian kamu bikin beberapa view yang ditampilin itu apa aja gitu. Jadi perspektif 3D-mu nanti ada beberapa gambar yang menunjukkan informasi-informasinya gitu. Ini sudah sangat umum kok sebenarnya ya, sudah banyak nih. Ini bagus juga nih, LED facade lighting. Nah, pakai gini-gini ya. Coba ya Mas ya di Oke, coba kembali lagi ke desainnya nanti. Ini nanti bisa masuk ke semua elemen sebenarnya, nggak cuma di fasad ya, tapi nanti di interior juga, dan lain sebagainya sebenarnya kalau permainan pencahayaan gitu ya. Coba lanjut lagi Mas yang SketchUp tadi. Berarti kalau misalnya ini kan saya ada ini Pak. Nah ini tuh bisa dijadiin ya tadi ya Pak, jadi lampu terus nantinya bisa dibentuk sesuatu gitu. Nah aku malah setuju nih yang kayak gini-gini nih. Nah malah oke nih Mas jadi bagian. Nah terus nanti juga bentuknya mengikuti bentukan bangunannya gitu. Bangunannya tapi coba di ya bagian depan ini ya masih belum serak ya kayaknya ini. Ada kayak yang kayak trapesium tadi, ada yang kayak, coba tak kopikan gambarnya ke apa WhatsApp chat yang ini nih. Jadi ini tadi sih sudah tak share tadi di apa namanya di layar, tak kopikan ke WhatsApp kali ya atau ke itu ya kayak gitu ya. Tapi itu terlalu besar ya yang mungkin ada yang agak tinggi gitu, ada yang jadi ini yang apa namanya yang bagian ini Thomas yang tak lingkarin warna merah itu memang nanti bentuk bangunannya ditinggikan aja sampai ke lantai atas gitu. Jadi jangan fasadnya jangan kayak melebihi masa tapi mengikuti bentuk masa bangunannya gitu. Misalnya ya. Oke ya gitu misalnya. Ya, yang sisi yang ini kan dilihat dari sisi jalan sebelah sini ya. Kalau dari sisi sana gimana Mas tampilannya Mas dari sisi sebelah sini? Oh itu fasad yang sini ya. Ini juga muka bangunannya juga kan? Iya. Nanti mungkin juga pemilihan vegetasi juga
masuk dalam ini juga ya, pertimbangan juga ya. Oke. Kalau tadi yang elemen-elemen yang kamu tunjukin tadi, yang segi 6 tadi di sisi mana sih, Mas? Ini tadi kan awalnya pengen mau dimasukin, tadi mau minta saran dulu ke bapaknya, bagus kan buat Oh, masuk nah jadi ini kayak nih. Nah, oh ini kayak gini-gini aja mungkin ya. apa ini apa di yang sebelah sini kan saya membuatnya pattern, saya ganti kayak ini kayaknya sama. Oh iya, ini biar seragam kali ya. Bener-bener Mas, setuju Mas. Coba dibuat yang samain aja gitu. Enaknya yang mana nih? Kamu lebih srek yang mana? Kayaknya sih lebih enak yang ini sih Pak, daripada Oke. kotak aja. Ya, boleh Cuma nanti. nanti harus Kalau di contoh-contoh yang saya temukan tadi itu dia, sebentar, ada nggak ya detail materialnya? Ada sih kayaknya nih, media fasad namanya. Coba aku share screen ya. Jadi ada beberapa, ini apa ya namanya? Oh, ini malah ada gambar-gambar detailnya juga nih. Apa nih? lampu ya Pak, kebanyakan Nah, mainan ini kayak cahaya. gini. Permainan cahaya. Ukurannya ada yang beda-beda ya, nggak semua sama gitu kan. Itu tapi nanti jadinya nggak ada gambar visualnya ya. Kamu padahal mau menceritakan, mau memunculkan ini ya, apa kegiatan apa gitu ya. Kalau ini cuma lampu-lampu aja sih. Sebentar, gimana ya? Apa videotron ya jadinya nanti? Kalau videotron tuh jadinya kayak bukan desain nggak sih? Kayak cuma tambahan gitu nggak sih? Yang uh, cuman jadi tempat iklan doang. Tapi kan kalau ini kan, kalau kalau ini kan bagian bagian dalam desain gitu. Jadikan, ya nggak sih? Jadikan fasad gitu. Gitu sih menurutku. Mungkin ini kan Louis Vuitton, LV apa L L apa ya namanya? Logo ada ya? Mungkin logo apa gimana ya? Coba tak carikan yang lain lagi. Barangkali kalau ada, itu tuh kayak gitu ya maksudmu ya, Mas? Yang bisa tulisan-tulisan gitu. Kayak gini ya. Lebih apa ya, ada kantor Samsung di itu di apa di Korea kan, ada video menarik gitu, jadi nampilin 3D di sana, jadi bukan sekedar Ah, iklan doang tapi apa namanya Mas? Boleh coba di, udah nemu? Mau di share kayak screen mungkin? Boleh kalau saya stop share ya.
Nah Oh ini iya iya iya. lihat Oh yang oh mau oh. Oh gitu. Oh itu pakai apa ya itu Mas? nyambung apa terhubung sama fasad nih berarti ini Pak. Oh, oh berarti. Tapi gue Mas, full banget itu malah full jadi digital signage. Oh. Nah, jadi papan iklan yang menarik untuk dilihat juga sebenarnya Pak. Oh ya, jadi bentuk masanya ngikutin layarnya itu atau layarnya yang ngikutin bentuk masanya berarti ya. Untuk fasad depannya tadi. Oke, oke. Oke, kemarin tuh rencananya mengaplikasikan Eco Office-nya yang di dalam ruangan udah sampai mana, Mas? Kalau interiornya belum baru 3D Belum nya ya? nanti mungkin minggu depan udah. Oke, oke. Ya. Oke ya. Oke, sip, sip, sip. Oke, Mas. Intinya menyeluruh ya, jangan hanya di luarnya aja, tapi juga dalam maksimal gitu. Jadi nggak apa-apa, dikejar terus. Oke, oke, sip, sip, sip. Ada lagi mungkin Mas Firly yang mau disampaikan, diceritakan? Mungkin gitu dulu sih Pak. Ya, oke, oke, Oh sip, ini sip. satu lagi. Ya, gimana, gimana? Mumpung ada ini. Nah di sini niatnya kan mau ini Pak apa tanaman-tanaman yang digantung di itu loh di apa di kawat-kawat besi gitu. Nah, atasnya nanti pakai masalah nggak Pak? Atasnya pakai apa nanti? Kaca dong. Kaca. Kaca berarti harus Pakai ada kaca nggak apa-apa Mas. Yang penting ada rangkanya buat megang itu. Nah, nanti dijadikan modular aja. Mungkin nggak yang apa tuh kemarin aku nemu ada namanya tuh solar bukan solar apa sekarang juga lagi ngetren kok itu loh yang di atas carport tapi dia itu kaca juga istilahnya apa sih namanya kok saya lupa ya saya tak carikan kanopi kaca carport. Bisa kok Mas, nggak apa-apa boleh. Cuman gini, aku kan pengalamanku merawat tanaman yang di atas itu, di atas kanopi gitu, dia tuh tidak langsung tertanam di atas tanamannya, tapi dia merambat dulu dari bawah. Jadi kamu nanti mungkin perlu bikin potongan gitu, terus menunjukkan kalau dia tuh menjalar dari mana, gitu-gitu ya mungkin ya. Namanya tanamannya tuh namanya bukan likuan yi apa namanya kok saya lupa sih nama tanamannya. Bisa morning glory atau apa tuh namanya. coba nanti saya cari. Coba ya nanti dicari ya. Bukan morning glory. Apa namanya? Ya coba nanti dicari ya. Aku kok lupa nama tanaman rambatku sendiri yang tak tanam di depan rumah. Tapi itu merambatnya tuh ini banget loh Mas, cepet banget loh Mas. Apa harus sering-sering dipotong. Jadi mungkin tak tunjukin kali ya ini tanamannya kayak gimana. Mungkin aku bisa share screen dulu ya sebentar. Jadi ini aku tuh ya,
Udah muncul ya di tempat kalian ya? Nah ini kan awalnya nih aku bikin kanopi gitu kan, ada jaring-jaring, ada kawat-kawat gitu ceritanya untuk tanaman rambat. Akhirnya itu jadinya kayak gini nih. Nah kayak gini nih. Ada nggak ya foto dari jauhnya? Wah nggak ada ya. Jadinya tuh ini lebat banget. Terus habis itu daun-daunnya sering jatuh gitu kan. Terus yang tanaman mati juga dia juga jatuh-jatuh juga. Jadi ini cepet banget gitu loh merambatnya mas. Aku kok lupa nama tanamannya apa. Uh, ini ya berbunga juga. Berbunga ini bunganya jatuh terus setiap sore gitu. Jadi harus sering dibersihkan gitu. Ya mungkin media apa kayak nanti media tanamnya ini yang dari sebelah kanan kelihatan nggak ya? Nanti di sebelah kanan ini tuh ada yang merambat dari bawah ke atas gitu. Apa Thunbergia ya namanya. Thunbergia. Ah ini. Nah ini nih Thunbergia. Kalau ini Lee Kuan Yew yang ini kalau ini cuman vertikal aja. Kalau yang Thunbergia tuh dia ya kayak yang tadi yang aku buat di rumah tadi. Dia bisa horizontal kalau dilewatin gitu terus bisa menjalar ke bawah juga. Ya boleh mas. Ini malah mau jadikan fasad ya boleh. Maksudnya jadikan kayak semacam tirai-tirai apa sebelum masuk ke bangunan itu ya boleh juga. Banyak kok yang mengaplikasikan juga kan Lee Kuan Yew jadikan apa fasad juga boleh. Silahkan kalau mau diterapkan. Enggak gini ya. Oke. Aku kok nggak ada ya foto yang dari jauh. Mungkin belum tak masukkan. Ya udah. Ya mungkin gitu aja pengalaman, sharing pengalamanku merawat tanaman ini ya. Merambat. Oke. Ada lagi mungkin mas yang Oke. Ya wes. Oke. Ya oke. Intinya menyeluruh ya. Jadi ekonya diterapkan ke semua bagian dalam desain. Baik itu bangunan, kegiatan gitu juga ya dan lain sebagainya gitu. Sip. Intinya nanti kalau ditanya sama dosen penguji, kenapa kamu pakai itu ya? Karena prinsip eco gitu, karena eco office itu gitu ya. Jadi itu kembali ke situ pegangan dari kamu mendesain itu karena ekonya, karena eco office itu menganjurkan ini gitu ya, nggak masalah nanti. Ya oke sip. Oke Mas Berli yang berikutnya siapa nih yang mau menceritakan progresnya? Silahkan. Permasalahannya apa mungkin? Ada Mas Firman, ada Mbak Sekar, ada Mbak Alvina. Sampai mana nih? Saya deh Pak. Boleh silahkan. Mas Tapi Firman. mau nampilin SketchUp juga Pak. Gimana? Boleh nggak apa-apa, silahkan. Saya share screen ya Pak. Ya oke. Mungkin baru gini sih Pak, yang kemarin kan kayak yang ada yang permasalahan angin itu yang memasukin ke bangunan. Itu saya kan jadi pengen cari kayak filter buat anginnya gitu biar nggak masuk secara langsung. Jadi ya saya mungkin bakal taruh filter kayak gini. Ini saya masih download dari 3D Warehouse, mungkin kedepannya bakal saya modif sendiri, jadi mungkin nanti tuh bisa filter anginnya tuh sekalian solar panel, jadi di sisi yang terkena matahari langsung itu dia bisa difungsikan untuk solar panel sekaligus. Terus untuk yang satu lagi tuh yang untuk tema-tema kamar tuh saya udah pikir, cuma belum saya terapin sih Pak. Mungkin baru sampai situ sih Pak saya. Oke.
buat fasadnya nih Pak, mungkin Oke, fasad lebih ya. saya tambahin yang green-nya itu saya mungkin buat lebih saya tambahin tanaman-tanaman gitu Pak, tanaman rambat di sininya. Oke, oke. Oke, fasad ya. Iya Pak. Ini. Oke. Kemarin pertimbangannya apa Mas fasadnya itu kemarin? Pengennya apa sih gini aja Pak, agak green fasad gitu. Green fasad ya. Yang tujuannya Iya. adalah untuk mereduksi. Mereduksi panas bangunan. Mm-mm. Boleh, boleh. Nanti gini aja, ditunjukkan aja. Misalkan kamu nyalakan shadow-nya coba. Nanti seberapa banyak cahaya yang masuk gitu misalnya. Gitu Ngelek Pak. misalkan nge-lag ya, berat ya. Eh, eh, apa ya? Ada referensi yang lain nggak selain itu Mas? Fasad desainnya yang untuk Hmm, green design. belum sih Pak, masih dari saya buat referensi masih yang dari yang Royal Park itu sih Pak, pengen green fasad gitu. Iya Royal Park yang di Singapura itu ya. Iya, ini Pak. Aduh, ngelek. Api. Royal Park ya bagus kok. Apa namanya? Mengganti area hijau yang terbuang lebih mungkin bisa juga kayak gitu loh Mas. Jadi area hijau yang terbuang digantikan ke area vertikal itu malah mungkin masuk akal juga. Ya kan? Maksud saya karena kan kamu pendekatannya kan green building ya. Sistem Ekologi Pak. ekologi juga kan. Iya. Ada prinsip ekologi itu kan reuse, reduce, recycle, ya kan? Reuse memanfaatkan kembali. Misalkan air hujan yang dimanfaatkan kembali. Misalnya kalau kamu kan hunian itu air grey water tuh bisa dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman gitu misalnya. Kan reuse ya. Nah, reuse, recycle-nya reduce mengurangi energi dari lampu, memanfaatkan pencahayaan alami. Nanti jadinya kan reduce mengurangi ya kan, mengurangi penggunaan energi misalkan dari energi pencahayaan buatan. Jadi kamu nanti kamar-kamarmu itu kamu tunjukkan bisa mendapatkan pencahayaan alami gitu. Itu kan namanya juga reduce juga. Nah, recycle kan bisa juga recycle itu misalkan dari misalnya ya ini ya. Saya tuh dulu pernah mendengar konsep bekisting yang dijadikan fasad gitu. Jadi bekisting tahu ya? Bekisting itu bekasnya yang buat ngecor. Tapi kan kalau untuk kelas apartemen kan kayaknya kok jadi aneh ya nanti ya. Mungkin recycle tuh kalau recycle saya ada di materialnya sih Pak, ada pakai material apa namanya bubble deck gitu Pak. Itu pakai olahan plastik gitu buat di plat lantainya. Oh gitu, oke. Ya intinya itu aja tadi Mas. Ketika apapun aplikasi yang kamu terapkan nanti harus mengacu pada ekonya gitu. Jadi berdampak pada tadi misalkan reuse, reduce, recycle. Jadi tetap yang dipegang juga tetap apartemen gitu. Kata kunci apartemen itu kan kenyamanan juga ya, kenyamanan dari unitnya juga harus dipertahankan. Tapi yang eco, nah itu kan akan jadi ciri khasmu nih. Apartemen, ya kan? Apartemen yang hemat energi, apartemen yang ramah lingkungan, apartemen yang eco itu nanti akan seperti apa sih? Itu yang akan jadi keunggulan desainmu. Jadi bayanganku nanti akan muncul desain-desain yang tetap memperhatikan kenyamanan ruang. Jadi ada standar, ada luasan minimal. Misalkan untuk studio kan luasan minimal ada tuh. Untuk apartemen tipe-tipe apalagi kan itu tetap dipertahankan, tapi tetap memasukkan dari segi alamnya juga, membawa alam ke dalam ruangan. Jadi ada unsur air juga, ada unsur angin, unsur cahaya, unsur alam gitu bayanganku.
Jadi nggak cuma di fasadnya aja nanti. Jadi semuanya masuk ke ranah ke dalam Ke interior juga berarti Pak. iya interior juga. Jadi apa namanya? Jangan cuma berhenti di sini aja. Jangan cuma di fasad dan di tanaman ini yang ini ya. Tapi juga di dalamnya gitu. Nah, nanti kira-kira dengan ini, dengan adanya fasadmu ini, kira-kira cahaya bisa masuk atau enggak? Itu tadi kan pertanyaanku kan. Terus pencahayaan alaminya jadi terpenuhi atau enggak gitu. Coba untuk menghalau angin dan menghalau dan bisa tapi tetap bisa memasukkan cahaya gitu ya. Iya, iya Aku Pak. kemarin sudah sempat cerita light self belum ya? Belum kayak Pak. Belum ya. Light self itu yang dia bisa memantulkan cahaya ke dalam ruangan itu loh, Mas. Belum Pak. Itu belum ya? Tapi biasanya diaplikasikan di kantor sih. Kalau untuk apartemen bisa nggak ya? Coba aku mungkin bisa share screen. Oke Pak. Coba aku share screen ya. Ini mungkin lebih cocoknya mungkin di kantor sih karena ini kan kayak gini. Udah muncul belum ya di layar Hmm, kalian ya? Udah Pak. Jadi intinya light self itu mengurangi cahaya langsung tapi tetap mengoptimalkan kebutuhan pencahayaan. Misalnya di ruang baca dan lain sebagainya. Kayaknya kemarin mungkin Mas Berli mungkin ya. Saranku mungkin untuk Mas Berli. Nah kalau untuk apartemen mungkin apa ya? Elemen air mungkin ya. Atau apa ya yang bisa memantulkan, yang tetap bisa memasukkan Cahaya. cahaya secara Tapi nggak optimal gitu. secara langsung. Misalnya. Misalnya mungkin nanti kamu unit huniannya tuh kan ada tanaman juga ya di depan ya. Iya Pak. Ya gimana ya biar bisa mantul ke sana. Coba. Kalau 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 kita gunakan kata-kata green itu mesti semuanya tanaman gitu. Sorry. Semuanya munculnya kok tanaman. Ada nggak sih sebenarnya alternatif selain tanaman gitu yang tetap green gitu? Kalau yang di Royal Park itu dia pakai air sih Pak buat mantulin cahayanya. Oh gitu pakai elemen air. Menarik Iya, juga Mas. yang di Royal Park. Ya. Yang ini ya, Singapura ini ya. Iya Pak. Ya menarik juga boleh Mas seandainya mau. Dan hanya di salah satu sisi tertentu aja ya, nggak semua sisi ya ternyata ya. Iya. Nah, ternyata jadi apa ya pertimbangannya nih kira-kira? Oh tapi bawahnya full ya, cuma atasnya ini kok enggak gitu. Boleh seandainya mau diikuti ini Royal Park. Green Walls. Kalau bayanganku Green Walls itu mungkin bukan buat fasad tapi buat di dalam inner court gitu deh. Kayak gini-gini loh malah bagus. Jadi kamu punya skylight terus apa ada voidnya gitu malah kayaknya malah lebih oke daripada yang di fasad-fasad gini tuh ya media tanam dan lain sebagainya. Ada nggak sih apartemen yang pakai fasad green kayak gitu? Pernah nemu nggak Mas? Belum kayak Pak. Oh ini kayak gini ya. Ini apa nih? Di Milan ini di ini terbangun nggak sih? Apa kayak renderan sih ini? Belum terbangun ya?
Oh, udah. Kayaknya terbangun itu Pak. Pernah bahas sih Pak Oh, sekali. iya. Oh, ini malah di tiap balkonnya ada tanaman gitu ya. Boleh. Yuk, coba browsing gitu Mas, searching lagi alternatifnya ya. Baik Pak. Kalau unit-unitnya gimana? Udah sampai mana unit-unitnya? Udah ada 3 unit Pak. Oh, sudah. Studio, Deluxe sama Hah? Suite. Udah. Oke. Boleh coba ini diceritain. Ada desainnya? Udah ada belum? Belum sih Pak. Oh, belum. Tapi Oke. di 3D-nya masih udah ada sih 3D-nya. Oh, Tapi 3D ya desainnya. belum ada furniture gitu. Oh, boleh tampilin aja Mas. Hmm, Peletakannya misalnya di lantai berapa aja atau di hmm, sisi sebelah mana gitu. Oh ya, saya sharekan ya Pak. Oke. Eh di bentar, di AutoCAD aja Pak, dari AutoCAD. Boleh nggak masalah. AutoCAD, SketchUp. Hmm, Oke, ini ya. Iya Pak. Oh, Ini untuk yang unit ya. studionya tuh ada di lantai 5. Oke. Kamu eh, kemarin sudah melakukan yang aku sarankan belum? Menghitung efisiensi kemarin. Belum coba sih Pak. Belum ya? Dihitung aja sekarang boleh. Ya, Efisiensi. efisiensi yang Eh, menjual itu Pak. berapa persen? Ntar saya coba Pak. Dari itu berarti dari semua lantai ya Pak, bukan per Salah satu lantai per atau lantai aja, dari per lantai. Jadi yang lantai hunian. Yang lantai hunian atau lantai dasar ya boleh dihitung yang dijual yang mana, yang servis yang mana gitu. Hmm, Coba pakai polyline aja kan lebih cepat. Jadi yang servis itu nggak boleh melebihi 20% luas lantai ya. Coba. misalnya lantai satu. Ya boleh. Ini mau ngitung apanya nih? Yang servis atau yang bisa dijual? Kalau yang servis, yang atau bisa luas dijual. lantainya dulu? Atau Oh, luas luas lantainya lantai. dulu? Luas lantainya dulu berapa luas lantainya? Lantai satu. Hmm, hmm, sekitar tiga 3.800 Pak. 3.893 meter persegi. Ini yang luas Luas lantainya lantai ya. satu. Oke, 3.800 meter persegi. Nah, sekarang silahkan mau yang servis atau yang bisa dijual yang mau dihitung. Mungkin lebih enaknya servis ya, lebih sedikit Servis ya. Pak. Boleh yang Iya. servis coba dihitung luasannya ada berapa. Servis Hmm, tuh servis tuh intinya yang nggak bisa dijual, yang jadi fasilitas hmm, servis. buat yang private gitu Pak. Heeh, Kalau lift misalkan itu termasuk servis atau dijual Pak? lift itu termasuk servis yang Servis. digunakan oleh semua orang itu jadinya servis. Yang untuk merawat bangunan juga jadinya servis. Transportasi vertikal itu servis juga, utilitas juga.
sekitar tadi 926 meter Berapa, persegi. berapa Mas? 900 berapa? 926 meter persegi. 926. Iya, Pak. Ya, coba sekarang 926 per 3.800 dikali 100%. 926 dikali 3.800 dibagi salah. 926 dikali 100. Ini dapetnya 24, Pak. 24 tuh masih di atas 20% ya. Ya, tapi paling enggak jauh-jauh banget. Nah, Iya, ini Pak. lakukan hal yang sama di semua lantai. Kalau angkanya enggak jauh-jauh dari 20, ya berarti kan sudah efisien. Itu nanti kamu jadikan ini aja ketika menjelaskan ke penguji gitu. Penguji. Baik, Pak. Nah, kalau di hunian itu yang servis itu core kan masuk servis, toilet, tangga darurat, selasar itu juga masuk servis gitu. Ya, atau mau coba dihitung sekarang ya boleh, biar ketahuan. Ntar aja deh, Pak. Oke, boleh, boleh. Nah, unit-unitnya kamu tunjukkan coba unit-unitnya kayak gimana. Oh iya. Ini yang tipe studio kayak gini sih, Pak. Yang kotakan gini dari sini. Itu 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 apa sih Mas? Ini Mas yang aku warnain merah itu apa sih Mas itu? Itu kayak koridor buat kan pintunya dia di arah di apa sih di yang tempat garden sini. Jadi ini masuk sini baru masuk ke lewat sini dia, Pak. Oh gitu. Ini Jadi lebarnya berapa? 1,2. Oh gitu ya. Iya, Kok Pak. susah ya nanti Mas masuknya Mas? Kenapa kok dibuat seperti itu? Cuma pengen kayak kan saya pengennya tuh ada balkon gitu. Jadi biar sekalian masuknya sekalian ada sekalian balkonnya gitu, Pak. Jadi dari sini nggak Oh, ada pintu gitu. tapi nanti ini jadi ruang terbengkalai ini Mas. Nggak jadi orang juga nggak bisa memanfaatkan meletakkan furniture juga. Jadi kayak apa ya namanya area terbuang kan jadinya. Ya nggak? Ya nggak sih Mas? Iya sih, Pak. Tapi itu Iya ya, loh. bagian unit dari apartemennya. Kamu ada nggak presiden yang desainnya kayak gini ada nggak apartemen yang kayak gini? Hmm, Kemarin dapat sih, Pak, di Pinterest tapi kayaknya hilang. Boleh mau ditunjukkan gitu. Jadi biar jelas prosesnya dapat dari mana. Akan Dari lebih bagus Pinterest. apa nama desain nama bangunannya apa gitu? Masih ingat nggak? Lupa sih, Pak, saya udah lama juga soalnya. Soalnya aku merasa ya nanti akan jadi pertanyaan sama penguji gitu. Eh, Orang mau masuk rumah kok susah gitu. Kok ini akan jadi gang-gang yang tidak bermanfaat. Jadi sempit banget nggak sih 1,2 Mas? Kamu bisa pernah bayangin nggak 1,2? 1,2 1,2 itu kalau ada barang yang mau dia bawa masuk dengan sudut yang seperti ini, itu akan sangat susah sekali loh memasukkan barang, ya kan? Apartemen itu kan kayak hunian rumah ya Mas, ya kan? Iya, Pak. Misalnya yang mau dibawa masuk kan ya furniture, apalagi misalnya ada perbaikan kasur yang rusak, kursi dan lain sebagainya kan juga tetap harus dipertimbangkan ya. Gitu. Terus juga ini kayak gini nih, kamar tidur yang tidak mendapatkan pencahayaan tadi loh yang aku bilang tadi. Jangan sampai kemudian kamu ekologi tapi ruangannya nggak sehat kan jadi sama aja. Kalau mungkin kalau saranku sih ya udah mbok ini sekalian dijadikan unit aja. Masuknya udah gampang dari sini gitu, nggak usah aneh-aneh. Kamarnya yang di ujung jadi supaya yang dapat cahaya itu kamar gitu. Jadi gini, kamu desainnya gini Mas. Ini aku saranku aja loh ya. Aku Iya, kalau Pak. desain, aku kalau desain, aku kan kebetulan tugas akhir kan juga hotel ya. Jadi aku membagi zonasi kamar itu sama ada publiknya, ada semi publik, ada privat. Jadi kalau ketika aku pertama kali masuk,
itu aku akan membawa mereka ruang publik dulu gitu. Terus masuk ke tengah semi publik, baru yang di belakang itu yang privat. Nah, yang privat ini yang diberikan view gitu, karena utamanya aku hotel ya. Hotel kan istirahat, tidak stay lama. Jadi ya aku fokuskan yang kamar tidur di ujung dekat view bangunan gitu. Jadi ada hierarkinya, ada urutannya. Jadi masuk itu publik dulu. Mungkin kalau publik itu ya ada toilet gitu kan, toilet ya kan. Aku kayaknya belum menemukan ada eh, ini ya, apa namanya, toilet yang apa namanya diletakkan di belakang. Kenapa? Karena harus dekat dengan shaft ya, efisiensi. Jadi kamu harus tetap memikirkan itu, Mas. Misalkan kamu ada toilet di sini, ya kan? Kamu juga harus mikirin shaftnya juga, ya toh. Boleh nanti kamu dua toilet di sini karena shaftnya jadi satu. Tapi kalau ketika di sini nanti shaftnya di mana gitu kan? Tetap itu juga harus kamu pertimbangkan. Shaft itu kan menerus sampai ke lantai dasar ya, sampai ke itu kan nanti akan muncul ya, akan terlihat gitu. Itu juga kamu pertimbangkan juga gitu. Coba deh. Coba sih kalau saranku yang simpel-simpel aja. Jadi yang ya sekotak gini gitu. Oke Pak. Mungkin Berarti ya. ini ntar di sekotak aja gitu. Diganti. Ini yang standar nih Mas, atau yang studio gitu ya? Yang paling Yang kecil ya? studio, iya. Paling kecil berapa meter persegi? Kalau ini 5 kali 10 Pak. Itu 5 kali kegedean ya Pak Mas. 10. Wah, besar sekali Mas. Ini kalau di hotel itu, kalau di hotel itu paling kecil itu 24 meter persegi. Atau bisa 26, 28. Jarang sih di atas 30 itu. Kalau hotel ya. Tapi kalau apartemen gimana? Coba kamu mungkin cari standarnya ya. Bener enggak? Nah, kalau yang paling kecil 50, yang lebih besar ukuran berapa, Mas? Lebih besar lagi sih Pak. Dia satu kotak yang ini. Berapa meter persegi? Yang lebih besarnya ini bisa 10 kali 10 gitu Pak. 10 kali 10. Wow, besar sekali ya. Jadi kayak rumah ya. Rumah. Aku mungkin akan minta kamu cari prasedan deh, Mas. Prasedanmu kemarin itu, atau cari lagi prasedan yang lain, nggak apa-apa. Cari deh luasannya berapa gitu. Jadi biar based on data ya. Jadi jangan. Jadi kita desain tuh nggak usah berpusing-pusing kita mikir sendiri, tapi kita lihat contoh yang lain gitu. Orang mendesain apartemen kan banyak tuh, yang dengan pendekatan green building kan juga pasti banyak ya, ya kan? Pasti udah banyak. Terus cari deh, jadi ya cara desainnya gimana gitu. Ini yang tengah-tengah ya 100 ya. Jadi tadi 50. Iya, 50, terus yang 100. Terus yang paling besar? Yang paling besarnya ini Pak, 20 kali 10. 20 kali 10 berarti 200. 200 ya. Coba saya lihat yang 100 tadi, Mas. Oh ini ya. Yang ini. Yang 100 tuh yang ini ya. Oh iya, masih sama ya, pakai lorong-lorong gitu ya. Iya Pak. Terus masuknya dari sini ya? Dari sini, iya dari situ Pak. Tapi lorongnya lebih lega ya. Sepertinya lebih dari 1,2. Iya 1,8. Oke. Nah, kalau dengan ruanganmu yang seperti ini, aku merasa akan susah memasukkan pencahayaan alami karena kamu pertama ini tutup dengan dinding yang tebal. Kemudian ini kan jauh banget ya dari sisi cahaya. Ya, cahaya gimana nanti masukin? Karena kan dia akan tinggal di situ nggak cuma sehari 2 hari kan, tapi lama gitu. Pasti kebutuhan pencahayaan supaya
sehat tadi loh Mas. Kan ekologi gitu, apalagi kan pendekatanmu kan ekologi itu harus benar-benar diperhatikan gitu menurutku ya. Kalau Iya, seandainya Pak. tadi tanaman-tanamanmu tadi mungkin media tanamnya nggak harus sebesar itu tadi Mas. Tadi kan kayaknya terlalu terlalu jauh ya, 1 meteran 2 meteran ya, dikecilin aja. Malah mungkin media tanamnya itu dijadikan di fasadnya malah lebih menghemat ruangan lagi kan. Nggak perlu ada mungkin loh. Setelah aku lihat kok ternyata yang malah jadi itu malah jadi sesuatu yang akan jadi bumerang buat kamu gitu ya kan. Mhm. Jadi Media yang tanammu tadi bininya loh. lebih kecilin lagi, Pak. Ini kan kayaknya kok sama kayak ukuran selasarmu tadi ya, 1,2 ya, Iya, Pak. gede banget Mas. Jadi kayak nanti habis di situ padahal ada apartemen yang harus kamu selesaikan juga. Jadi saranku nanti tetap efisiensi gitu, bukan di greennya, tapi ya di efisiensinya tetap harus dipegang, efisiensi ruang, ya kenyamanan ruang. Nanti greennya itu dimasukin di unsur-unsur pelengkap misalnya. Kalau mau pakai, aku ini usul aja. Kalau memang mau pakai selasar kayak gini, buat kamu desainnya jangan di pinggir-pinggir, tapi di tengah-tengah Mas. Misalnya nih, kan ini kan kamu tiap 2 unit ya. Ini kan unit 1, unit 2. Buat Iya, Pak. selasarnya yang di tengah-tengah sini gitu. Hmm, Jadi orang bisa bisa barengan gitu. gitu loh. Jadi jangan jangan dibuat masing-masing gini. Misalnya kalau memang kamu benar-benar mau mempertahankan selasar ini tuh konsep saya Pak yang murni akan jadi ekologinya tuh di sini gitu misalnya. Ya kalau gitu pastikan ya tetap nyaman. Misalnya diletakkan di tengah. Jadi di setiap 2 unit selasarnya jadikan satu supaya lebih lebar gitu misalnya. Ya, oke ya gitu ya Iya, Mas. Pak. Ha, Iya, ha. Pak. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin fasilitas nih yang membedakan antar antar satu apa namanya? Tadi 50 Unit gitu ya, meter. Pak. Oh, satu unit dengan unit yang lain di mana, Mas? Mungkin kalau itu baru di luasannya sama jumlah kamar sama eh, buat yang 50 unit itu kayak ada dapur tapi cuma kayak kecil gitu doang, Pak. Hmm, Kalau yang 50 tuh sama yang 100 sama 200 tuh ada dapurnya bisa dibikin besar gitu, Pak. Terus yang buat yang 100. Oh. 100 Oh, sama oh, 50, 100 sama 200. oh. Oke, oke. Jumlah Mungkin kamarnya? baru itu. Jumlah Jumlah kamarnya? kamarnya Hmm, kalau 50 satu, yang 100 hmm, dua, yang 200 tuh tiga, Pak. oke. Sama Kamar jumlah mandinya? kamar mandinya, Pak. Yang Kamar mandinya 200 gimana? tuh ada dua kamar mandi. 2. Yang 100? 100 cuma satu. Sama Nah, 50 oke. juga satu. Oke, aku melihat ada perbedaan jumlah kamar mandi ini. Berarti nanti jumlah safnya gimana nanti Mas kira-kira nanti kalau kamu meletakkan 2 ini, oh karena luasannya gabungan dari 100 dan 50 ya. Iya, Pak. Jadi safnya nggak masalah ya. Kalau saf itu misalnya dibelokin itu bisa nggak, Pak? Ini kan ada saf yang buat satu safnya gitu, Pak. Jadi dari WC itu diterusin ke sini gitu. Bisa, bisa. Cuman kan Biar kita juga mesti mikirin kalau dibelokin, dia nanti kena balok apa enggak. Terus, atau boleh, boleh. Di lapangan tuh sangat, sangat banyak sekali yang menerapkan hal itu, Mas. Cuman yang kemudian harus ditunjukkan adalah kadang-kadang ketika kita membelokkan shaft di dalam desain tuh kita tutup-tutupi karena itu melewat nggak masuk akal gitu misalnya kena kan kalau di plafon itu ada namanya balok ya ini kan lantai balok ketika ada shaft ada pipa yang dibelokkan ya kan apakah nanti kena balok atau enggak gitu kan itu juga harus diceritakan tuh di gambar potongan gitu jadi harus jujur aja gitu jadi jangan kemudian kalau dibelokkan tapi kita tidak cerita itu yang jadi persoalan nantinya nah terus jangan lupa kalau pipa itu mendatar air itu kan harus mengalir dengan ketinggian
Kan nggak bisa kalau pipa datar air kan tetap diam aja, harus diberi ketinggian supaya bisa mengalir. Ketinggiannya harus dari sini dibelokkan ke sana gitu kan. Berarti Iya. yang lebih rendah kan yang di sisi yang saya Di kasih warna biru. Nah, berarti kan menurun kan berarti. Nah, menurun itu kamu juga perlu pertimbangkan area plafonmu itu cukup apa enggak gitu. Plafon ke plat lantai di atasnya. Ya, kadang-kadang kan hanya memberikan ruang tidak sampai 1 meter ya, paling kan cuma 75 cm gitu kan plafonmu. Nah, Iya, itu Pak. nanti gimana, cukup atau enggak? Ya, itu teknis banget. Maksudnya itu nanti pasti paling yang menanyai paling dosen-dosen penguji yang teknis-teknis. Yang penting kamu persiapkan aja konsepnya, idenya bahwa ini dibelokkan, kenapa kok dibelokkan gitu ya. Terus shaft apa aja yang pipa apa aja yang dibelokkan gitu. Ya. Pak. Terus bisa juga gini nanti karena sudah dibelokkan, ya kan? Kamu jangan lupa jumlah pipa itu kan, ukuran pipa itu kan gini. Yang tadinya di shaft ini awalnya isinya hanya 2 pipa, ya kan? Tapi kemudian setelah ada yang dibelokkan ke sini, ada yang dari sana juga, ada yang dari sana juga, ada yang dari sana juga. Kan jumlah pipanya jadi bertambah tuh di sini. Nah, itu cukup atau enggak gitu shaftnya. Nah, itu juga harus kamu tunjukkan nanti di gambar detail shaft. Jadi ada detail shaft di sini isinya itu pipa-pipa belokan dari mana aja, isinya pipa apa aja gitu kan. Ada yang diameternya besar, ada yang diameternya kecil, ada yang ya itu Mas gitu. Itu juga harus kamu mulai tunjukkan ya. Air panas, air dingin, apa kotoran dan lain Iya, Pak. sebagainya. Gitu misalnya. Boleh kalau mau dibelokkan boleh. Yang penting ada shaft, ada pipanya. Jangan sampai kemudian lupa kalau itu bagian penting dari mendesain apartemen ya, atau hunian ya, hunian vertikal gitu. Jadi ya nanti juga ada shaft listrik, shaft sampah, shaft ya tahu Mas, shaft Iya, Pak. apa lagi ya, shaft listrik, shaft sampah, shaft Air kotor, air telekomunikasi, shaft bersih. air kotor, air bersih, ya kan, boleh-boleh aja di. Nah, jangan sampai digabung, didekatkan. Masa listrik sama air didekatkan kan jadinya nanti berbahaya. Yang satunya dia bawa air, yang satunya bawa listrik. Nah, jangan sampai digabung jadi satu area yang sama, harus dipisah, harus di istilahnya harus punya jalur tersendiri, bisa di maintenance, bisa di apa namanya, diperbaiki dan lain sebagainya. Ada istilahnya tuh manhole itu loh, orang bisa Bisa masuk gitu. masuk gitu untuk mengganti untuk ya. Itu ya Mas ya, coba ya. Iya, Pak. Aku kalau melihat sekilas itu selasarnya itu masih luas-luas gitu loh Mas, kayak kayak apa ya, kira-kira nanti bisa dapat efisiensi 80% enggak ya, atau servisnya 20% ya, coba ya dikejar ya Mas ya. Iya, Pak. Coba ya. Ntar saya coba otak-atik lagi. Oke. Terus kemarin itu yang dikomentari adalah keamanan. Nah, keamanan. Jadi kamu harus pastikan kalau orang yang tinggal di apartemen ini tuh memiliki keamanan yang baik. Jadi yang bisa masuk ke hunian tuh ya hanya orang yang memiliki akses. Itu kan kemarin dikomentari kayak gitu ya. Iya, Pak. Deh, kamu coba lihat apa ya, contoh apartemen itu gimana sih dia cara mengatur privasinya, apakah lift khusus atau gimana ya, atau ada lift yang hanya ke, nah itu boleh misalkan pakai lift khusus gitu, atau pakai apa ya, coba deh Yang kamu kayak di kasih. hotel gitu bisa nggak gitu, Pak? Ada Kayak tuh kayaknya, akses card gitu. aku pernah nonton apartemennya si siapa namanya, Gilang Dirga itu siapa ya, yang artis itu loh. Itu ternyata dia keluar lift itu sudah langsung masuk apartemennya dia, jadi udah nggak ada selasar-selasar lagi Mas. Jadi itu istilahnya apa ya, kok saya lupa namanya. Jadi lift, jadi dia memang pakai card gitu kan, lift yang nanti kalau
masuk ke kamar, keluar dari liftnya itu sudah selasar kamarnya. Ini pintunya di sini, pintunya di sana. Oh, kayak gitu. Aku lupa ya nama apartemennya apa. Coba deh kamu cek ya. Iya, Pak. Itu mungkin Mas, ada lagi yang mungkin Oh, itu aja dulu kali Pak sekarang. Mungkin baru itu oke. doang. Oke ya. Di ini ya, di follow up ya tadi Iya, diskusinya. Pak. Oke, terus karena ini kan apartemen itu ada istilahnya namanya kemewahan, luxury. Tetap harus dipegang ya. Orang Iya, biasanya beli apartemen itu karena mau dijual lagi untuk bisnis. Jadi harus ada luxury-nya. Beda kalau bangunan-bangunan kayak Rusunawa kan tidak mementingkan luxury, mewahnya itu nggak ditunjukkan. Nah kalau ini harus ditunjukkan, mewahnya itu dimunculkan. Mewah itu bisa dari macam-macam nih, furniturnya paling mudah klosetnya, udah nggak ada lagi kloset yang pakai merek misalnya Toto gitu misalnya, oh, harusnya udah pakai American American Standard, Standard gitu. Kohler dan lain sebagainya. Nanti kan harusnya masuk tuh di furniture-mu tuh. Ya. Terus bisa juga luxury itu dari nanti pencahayaan buatan lampu-lampu ya, elemen-elemen lampu pencahayaan tuh jadi, terus kemudian material juga, material ya, material yang dipilih itu material yang mahal gitu ya. Iya, Gitu Pak. ya, gitu ya, coba ya. Banyak Oke, nih Pak. yang harus di follow up ya Mas ya, coba ya. Iya, Pak. Oke. Oke Mas. Itu aja dulu baru kali Pak. Mungkin Oke, baru itu oke. dulu. Oke, ya, 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 ya. Saya stop screen. Oke, Mas. Oke, yuk. Sudah Mas Berli, sudah. Mas Firman, sudah. Mbak Sekar sama Mbak Alvina gimana? Ada progres yang mau diceritakan? Baru masih sampai latar belakang itu nggak apa-apa, Pak. Gimana? Nggak apa-apa, silahkan diceritakan, di share aja, boleh. Jadi saya share screen ya, Pak. Oke, oke. Habis ini Mbak Alvina ada yang mau diceritakan nggak progresnya Mbak Alvina? Masih latar belakang sama konsep sih, Pak. Oh, masih yang Tapi seperti yang kemarin belum ya? selesai ya. Oh, oke, oke. Berarti Masih mungkin perbaikin yang kemarin Bapak bilang itu. oke, oke. Ya, oke. Mungkin ini berarti ya Mbak Sekar ya, terakhir ya berarti ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, ini Mbak Sekar sudah share screen ya ini ya. Gimana nih Mbak Sekar? Kan kemarin yang revisiannya kata Pak Adnan tuh masih kurang di isu pemerintahnya. Mau tanya Pak, ini termasuk isu pemerintah atau bukan ya? Yang mana? Yang kalimat yang mana? Yang global isu ini. Pemerintah itu berarti biasanya dari wali kota, dari gubernur, dari dinas pendidikan, kayak gitu biasanya kalau pemerintahan ya. Nah ini kira-kira dari mana nih? Saya udah cari-cari di Google, tapi nggak ada. Adanya nemunya yang gini, pengamat literasi asosiasi barat aja. Oh, dari komunitas ya berarti ya. Iya. Gitu. Oke, ya apa boleh buat ya disampaikan aja. Paling tidak tahunnya kamu sebutkan, Mbak. Tahun ini tahun berapa sumbernya gitu ya. Jangan sampai lebih dari 10 tahun. Nanti kan kalau sudah lebih dari 10 tahun berarti kan itu tidak urgent lagi. Barangkali sudah selesai gitu. Ya, nggak apa-apa. Cantumkan sumbernya, kemudian media apa gitu kan, apa dari, ya kan, dan lain sebagainya. Aku kemarin tuh yang jadi pertanyaan yang menarik dari Pak Adnan tuh sebenarnya ini loh Mbak, ketika kamu merencanakan ada kayak mesin ATM apa kemarin? Iya. Apa yang namanya lupa?
itu kan sebenarnya bukan elemen dalam desain ya. Kemudian kan Pak Adnan menyarankan itu dijadikan elemen dalam desain. Jadi mungkin nanti ada kayak semacam lobby terpusat. Jadi ada yang ketika orang datang itu kan mendapatkan semua informasinya gitu kan. Baru terbagi jadi beberapa zona-zona untuk orang mau belajar nggak harus di dalam ruangan. Kemarin kan kayak gitu toh. Ada istilahnya apa namanya tuh spot-spot belajar, area belajar yang outdoor gitu kan. Apalagi karena kemarin itu persoalan gadget itu loh, orang sudah lebih memilih membaca e-book gitu kan. Lalu kemudian orang supaya mau datang ke tempatmu ini, ke perpustakaan ini tuh apa gitu kan. Pasti harus ada sesuatu yang dimasukkan yang lain gitu. Jadi penunjang yang lain gitu kan. Nah, kamu mungkin bisa bermain di situ. Karena kan pendekatanmu kan kemarin itu kan smart building. Ya kan? Jadi smart building tidak hanya sekedar jadi jargon aja, tapi smart yang kemudian bisa membuat orang itu tertarik untuk mau membaca di situ gitu. Gimana sih kemudian kalau seandainya meminjam bukunya juga bukan buku fisik, tapi mungkin juga buku digital mungkin. Misalnya terus ada ruang-ruang baca yang punya tematik-tematik tertentu misalnya dengan tetap ada smartnya juga. Jadi kan sekarang tuh kan zamannya pakai card itu ya, apa namanya, atau sekarang aja kalau pakai harus scan barcode dan lain sebagainya itu loh Mbak. Nah itu coba Kalau mau pinjam diterapkan. buku ya? Iya, pakai scan barcode. Mau baca buku di tempat ya harus pakai scan barcode juga. Nanti mungkin bentuk bukunya juga bukan buku-buku beneran gitu, tapi buku e-book juga. Jadi ya bisa diakses pakai smartphone kan, kamu kan smart juga pendekatan smart. Nah itu paling tidak juga tetap kamu pertimbangkan juga, karena kalau cuman kamu desain building aja itu saya rasa nanti tetap akan ada pertanyaan dari penguji, kemudian kenapa kok orang harus mau ke sana gitu, atau apa yang membedakan dengan perpustakaan yang lain gitu kan. Nah, jadi ya bayanganku adalah perpustakaanmu ini nanti akan jadi apa namanya pilot project atau jadi kayak semacam tidak seperti perpustakaan yang ada selama ini gitu. Kamu bisa aja nambahin kemudian fungsi-fungsi lain yang kemudian bisa jadi penarik minat untuk orang mau baca gitu. Misalnya aja ya, aku kan kemarin menemukan ada perpustakaan yang digabung dengan apa namanya itu, kafe atau apa tuh Mbak, yang coba deh cari-cari presiden-presiden yang menggabungkan mengolah fungsi lebih dari satu itu ya. Jadi jangan cuma perpustakaan aja tapi digabung dengan yang lain gitu. Apalagi kan anak-anak muda kan yang kamu kejar ya, target sasaran penggunanya kan. Iya Pak, kebanyakan. Nah apalagi penggunanya anak muda itu kalau sudah nggak ada yang menarik di situ ngapain gitu kan. Mungkin dari minat baca juga perlu kamu masukkan, latar belakang juga boleh. Minat baca seseorang, supaya minat bacanya naik, kita bisa mendesain memasukkan fungsi yang lain juga. Itu Mbak. Oke ya. Ya oke, mulai coba memikirkan itu ya, aplikasi pendekatan ke desain ya. Jadi jangan menunggu sampai tahap 2 tapi mulai dari sekarang gitu kan. Ini tahap 1 juga tetap akan diminta aplikasi desainnya kan? Iya Pak. Nah oke. Aku ingin melihat itu sih, aplikasi desainnya ya. Kalau masalah layout kayak gini, aku sudah percayakan aja lah ke kalian ya. Mau seperti apa layoutnya, yang penting informasinya itu jangan membingungkan. Jadi jangan, cara membacanya itu jangan kemudian dari atas terus nanti
harus balik lagi ke sini. Tapi coba mulai meruntutkan informasi. Sebenarnya kalau kita bisa membagi ini kan jadi beberapa zona. Misalnya jadi 2 yang paling mudah. Yang pertama informasinya disampaikan di sini, yang kedua di sini gitu kan. Urut kan dari sana ke sana. Misalnya, terus misalkan yang lain atas bawah, yang pertama di atas, habis itu bacanya ke bawah. Itu lebih mudah kan daripada kemudian kamu bikin ke sana, terus habis itu lagi ke sana lagi, balik lagi ke bawah. Kan jadi agak susah. Nah, coba di gitu aja kalau masalah menginformasikan ya. Ini kan kayak cuman mentransfer dari PKTA kemarin Mbak sebenarnya. Iya, Pak. Ya, nah, malah kalau menurutku habiskan waktunya itu untuk kemudian langsung mengaplikasikan desainnya, itu lebih penting sih. Ini nanti sambil jalan bisa pasti ya. Coba langsung ke desainnya gitu. Kemarin site-nya gimana? Analisa site-nya kemarin sampai apa? Terus mulai coba bikin zonasi di site-nya, masuk ke site gimana? Itu mungkin akan diskusinya akan lebih ke situ ya. Coba ya, Mbak ya. Iya, Pak. Jangan terbuai dengan layout seperti ini, tapi fokuskan dengan mendesainnya, itu yang harus lebih dikejar gitu. Ya. Oke, gitu ya Mbak ya. Pak, untuk Kalau asistensi yang di Google Form itu dikirimnya tiap minggu ya, Pak? sepertinya akan diminta seperti setiap minggu ya. Jadi siapkan aja. Nah, yang untuk progres desainnya kamu udah sampai mana Mbak? Kubahan atau apa udah muncul belum? Masih Dari belum, analisis Pak. belum ya? Masih nyari-nyari konsep perubahan ya. Nah, itu Mbak yang harusnya kita diskusikan ya. Lebih banyak kita bahas ya. Ini kalau masalah-masalah kayak gini aku sudah percayakan aja lah. Ya, oke ya gitu ya. Jadi mulai buat SketchUp, mulai buat AutoCAD, denah-denah dan lain sebagainya. Coba ya. Jadi dikejar Mbak. Ya karena waktunya tinggal 6 minggu ya. Oke. Untuk kelayakan tahap 1 itu. Ya. Oke Mbak, yuk. Mungkin juga untuk Mbak Alvina, karena kebetulan kan tahap 1 juga ya, sama. Jadi saran saya jangan terbuai di layout. Layout itu nanti ya nilainya tidak begitu banyak. Mungkin tadi yang kalau sudah saya tunjukkan tadi. Dari tahap 1 tadi nilai yang paling besar tadi itu kan sebenarnya di konsepnya. Konsep tematik, programming, analisis fungsi, analisis dan konsep site ya kan. Denah dan site plan itu yang paling tinggi kan, itu dibuat dulu aja. Masalah-masalah nanti layout-layoutnya kan sebenarnya menyusul aja nggak apa-apa gitu. Ya, Pak. Saya stop share screen aja, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditampilkan Mbak? Belum ada sih, Pak, cuman kayak gini aja. Oke. Baru masukin yang dari PKTA. Ya. Oke ya di ini ya dikejar ya. Ya, Pak. Oke. Ya untuk Mbak Alvina juga sama seperti itu. Jangan terbuai dengan layout aja. Mendesainnya lebih penting. Analisis dan konsepnya ya. Pendekatan apalagi kemarin kan mengaplikasikan konsep pendekatan. Ya, paling enggak cari studi preseden yang lain. Seandainya yang kemarin itu belum begitu banyak kan. Ya, ini waktunya nih gitu. Ya. Oke, itu mungkin ya teman-teman yang bisa saya sarankan ke teman-teman gitu. Intinya adalah sebenarnya semangatnya jangan sampai kendor gitu, tetap dijaga konsistensi semangatnya. Oke ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke deh kalau gitu, nanti silahkan kalau ada yang mau tanyakan bisa di WhatsApp group ya, boleh. Oke, saya tutup ya untuk diskusi kita malam ini, diskusi tugas akhir kita. Silahkan di follow up, dikejar ya, dipersiapkan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari.